Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Tapi punten pisan, ini saya agak sedikit flu teman-teman, karena beneran cuaca di Bandung sedang dingin dari kemarin. Ini secara harfiah atau secara nyata ya, cuaca Bandung lagi dingin. Tadi pagi juga sudah hujan gitu ya, sudah turun hujan, dan memang ya ditambah posisi kita masih di puncak, jadi ya ayah tirisan lah teman-teman gitu. Mangga, jadi ini disimak saja, mudah-mudahan masih bisa jelas untuk suara saya untuk menyampaikan update terbaru dari skuad Persib Bandung, siapa saja nanti pemain yang berpotensi diturunkan dan yang berpotensi absen gitu ya ketika menghadapi Persija Jakarta, karena di pertandingan besok lusa menghadapi PSIS berpotensi mendapatkan kartu kuning, karena ini posisinya rawan-rawan kartu kuning teman-teman. Siapa? Nah, nanti akan kita coba bahas, tapi sebelumnya satu persatu saya juga ingatkan buat teman-teman, mohon jangan away ke PSIS atau ke Semarang, karena untuk panpel PSIS sendiri sudah menyatakan pertandingan tanpa penonton. Sekali lagi, laga tanpa penonton. Kemarin pun sudah kita sampaikan bahwa kalau ada yang menawari tiket laga PSIS menghadapi Persib Bandung, dipastikan itu palsu gitu ya tiketnya, dan itu memang tidak berlaku karena besok sudah dipastikan tidak ada penonton teman-teman. Jadi jangan memaksakan hadir walaupun di luar stadion. Ingat, untuk perimeter stadion ini, di dalam stadion atau di luar stadion itu ada jarak tertentu. Saya nggak tahu untuk di Jatidiri Semarang peraturannya bagaimana, atau ini sama seluruh Indonesia gitu ya. Kalau di GBLA itu jarak masih 10 meter di luar lapangan atau di luar gerbang luar gitu, itu masih termasuk perimeter stadion. Nah, ada kerusuhan atau ada sedikit kericuhan lah kalau di luar stadion, itu masih masuk ada ranahnya gitu ya, akan mendapatkan denda teman-teman. Jadi ya mohon dengan sangat, karena sudah dinyatakan tanpa penonton, jangan berangkat, karena ya memang ada beberapa katanya infonya yang sudah memesan transportasi dan akomodasinya ke Semarang. Nah, ini mohon dibatalkan atau ya setidaknya dipikir ulang lah, karena ini juga untuk keselamatan semua pihak teman-teman ya gitu ya. Walaupun di luar stadion karena tidak ada penonton, tetap takutnya ada potensi ya tidak mengenakan lah antara kedua supporter ini. Walaupun katanya aman, tapi kita nggak pernah tahu lah, individunya kan ada yang suka ada yang tidak gitu ya, takutnya ada sedikit ya hal-hal yang tidak diinginkan gitu teman-teman. Itu yang pertama, sekali lagi tanpa penonton hari Minggu gitu ya, atau besok lusa. Nah, untuk squad sendiri Bojan Hodak akan tetap menurunkan lapis pertamanya, bukan lapis kedua atau pemain ya intinya gitu ya. Walaupun kita tahu menurut Bojan Hodak kan ada big match menghadapi Persija, tapi saya tidak mau memikirkan laga ya setelah ini, tapi memikirkan laga ke laga saja. Jadi besok menghadapi PSIS ya kalau bisa menurunkan pemain utama, pemain inti ya kenapa enggak gitu ya. Walaupun ya di sini ada beberapa catatannya teman-teman. Ada mungkin ada tiga pemain teman-teman. Ada Gustavo Franca, ada juga Nick Kuipers, dan ada Tyron Del Pino, yang mana berpotensi mendapatkan kartu kuning. Di sini kelihatannya ada Nick Kuipers, ada Franca, dan juga ada Tyron Del Pino. Nah, ini tiga pemain ini berpotensi mendapatkan kartu kuning dan ya akan dipastikan absen menghadapi Persija Jakarta. Jadi Bojan Hodak menilai bahwa untuk Gustavo ini sudah mendapatkan 6 kartu kuning, lalu Nick mendapatkan 3 kartu kuning, dan juga Tyron ini sama 3 kartu kuning. Jika ketiga pemain ini mendapatkan kartu kuning, maka ya sudah dipastikan tidak akan tampil menghadapi Persija Jakarta. Namun menurut Bojan Hodak, tetap kalau untuk besok ya kita nggak bisa ngontrol katanya ya apa yang terjadi di lapangan. Ada yang bisa kita
kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Kalau misalkan pemain sudah dikasih tahu bermain ya serapih-rapihnya lah, kalau bisa yang menghindari kartu. Tapi yang tidak bisa dikontrol kan ada faktor wasit, katanya nanti juga faktor pertandingan apakah berjalannya sesuai rencana atau tidak. Maksudnya ya ada permainan yang keras atau layak mendapat kartu atau tidak. Nah itu tidak bisa dikontrol gitu. Tapi kalau untuk diperingati ya ada gitu ya, sesama pelatih ke pemain gitu ada. Tapi kalau untuk besok misalkan tiba-tiba wasit memberikan kartu, nah itu ya nggak bisa dikontrol menurut Bojan Hodak. Jadi ya apakah besok permainannya akan sesuai rencana Bojan Hodak, dia juga nggak tahu. Yang penting kita semua mendoakan saja yang terbaik gitu ya. Jadi pemain-pemain inti ini tidak ada yang terkena kartu teman-teman, sehingga yang menghadapi Persija Jakarta bisa lebih menarik karena kita tampil dengan full team gitu ya. Besok pun akan tampil dengan full team menurut Bojan Hodak. Kalaupun ada pemain yang tidak bisa tampil ya mungkin hanya DDS saja gitu ya, DDS dan Zulkifli. Dan Zulkifli pun memang belum dapat menit bermain karena ya Bojan Hodak sendiri, jangankan Zulkifli yang udah agak lamaan kayak Azikri Fadila juga memang kenapa belum diberikan menit bermain, yaitu ya Bojan Hodak juga memberikan satu statement bahwa pemain muda masih dia kan dari akademi naik ke senior ini masih beda levelnya gitu ya. Jadi masih agak jauh gapnya, dari segi permainan pun masih belum begitu menarik gitu ya. Jadi harus diasah terus. Tapi kalau ada kesempatan, ada juga ya mungkin dia juga pas gitu ya momennya, nah itu bisa masuk. Tapi sejauh masih ada pemain-pemain yang lain ya kemungkinan masih akan menjadi cadangan teman-teman. Ini juga menjadi satu catatan buat kemarin yang mungkin berharap ya kasih jam terbang untuk pemain muda. Nah ini bukannya nggak mau Bojan Hodak, tapi menyatakan secara fix bahwa pemain muda ini masih jauh, katanya masih gapnya dengan pemain inti gitu ya. Jadi ya harus bersabar saja. Kalau ada kesempatan, mungkin misalkan pemain intinya cedera, penggantinya juga akumulasi atau cedera juga, nah ini mungkin bisa masuk pemain-pemain muda teman-teman gitu ya. Nah ini juga untuk nyinggung masalah pemain cadangan, menurut Bojan juga sudah kemajuannya luar biasa katanya. Di putaran kedua ini pemain-pemain cadangan Persib itu sudah, atau pemain yang lapis kedua Persib Bandung gitu, itu lebih menunjukkan determinasinya, lebih menunjukkan ya gregetnya gitulah gitu. Jadi memang tidak sama dengan putaran pertama, di mana ya putaran kedua ini kan kita harus ingat juga ada seleksi untuk musim depan. Jadi pemain-pemain, baik pemain inti, pemain lapis kedua juga atau pemain cadangan, ini mesti menunjukkan kapasitasnya atau ya setidaknya skill dia biar tetap ada di Persib Bandung musim depan teman-teman. Jadi ya menurut Bojan Hodak cukup senang lah dengan progres daripada pemain cadangan yang mereka menunjukkan bahwa ya mereka tampil lebih baik gitu ya di putaran kedua ini. Nah ini menjadi satu hal yang alhamdulillah banget lah, kita juga masih sedikit bisa tenang gitu teman-teman, yang mana kalau kemarin-kemarin kan banyak yang aduh si ini kurang, si itu kurang. Sekarang katanya sudah mulai diperbaiki menurut Bojan Hodak gitu. Nah ini untuk pemain yang cedera sendiri alhamdulillah tidak ada, ya hanya DDS saja gitu ya. Jadi besok sudah bisa dimainkan, walaupun banyak yang ya masih bernada miring lah gitu ya di media sosial. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, itu jadikan motivasi saja untuk pemain juga teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan ya fisioterapis Persib Bandung juga sudah maksimal, sudah enaken, tim dokter juga Dokter Wira sudah enaken. Jadi tinggal prungna aja lah besok lusa menghadapi PSIS Semarang gitu ya teman-teman. Jadi kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan tidak ada pemain yang cedera, tidak ada pemain yang kena kartu juga, apalagi ketiga pemain ini, Nick Kuipers, Gustavo Franca, Nick Kuipers dan juga Tyran tidak mendapatkan kartu, sehingga bisa menghadapi
atau bisa bermain menghadapi Persija Jakarta, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.